Itu titik kritisnya. Tapi kan kamu gak sendiri, ada merah, hijau. Hijau itu menenangkan, keempat ya, hijau ya. Ya, kamu memikirkan kepentingan orang lain. Individualisme tadi tertutup dengan di hijau. Kamu memikirkan kepentingan orang lain, terus kamu juga pendamai. Maunya dia menolong dia untuk beretika. Jadi paling bagus tipenya dia. Nanti kalau kamu cari kerja, termasuk salah satu tipe orang kalau kerja itu pemimpin akan suka dengan dia. Yang lain Mina itu. siapa namanya sih? Jadi kemana ini? Situ ada merah. Merah 2. Oke, di sini ada merah. Depan. Ya. Oke. Oh, berarti aman. Yang penting ada umum. Nanti kalau tidak ada umum, dua-dua nggak bisa kerja. Kuning hijau tulis dong. Tukar satu orang yang merah di situ, tukar satu orang di sini. Karena mereka kalau ngumpul ini nanti nggak selesai tugasnya. Ini dia terlalu banyak ngobrolnya. Mendapatkan diri lokasi lingkungan kita bertani itu bagaimana saya menjelaskan. Baik, ada pertama itu kedua. Disrupsi teknologi adalah pendapat dan asal sasaran menyuruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi. Itu adalah perangkat lunaknya, bukan fisik dari teknologi. Jadi kalau kita lihat dari kata kunci yang 3 ini, kita fokus pada disrupsi transformasinya saja. Jadi tapi kalau Saudara Helga mau mempertanyakan kenapa harnya tidak dicantumkan di kata kunci, tapi kalau kita lihat kalau sudah ada perangkat lunak, fisiknya juga pasti ada. Kan tidak mungkin kita bawa perangkat lunak tanpa adanya fisik. Dua kata yang digabungkan atau sebuah proses pengembangan dari sebuah aplikasi dengan prinsip untuk mengkoordinasikan itu tim development dengan tim operation dengan efektif dan efisien. Operation ini adalah sebuah pengembangan dari sistem aplikasi development dengan operasional. Mungkin itu saja. Ada metodologi. Tadi macam saya dengar ada metodologi, begitu kan? Metodologi pengembangan perangkat industri. Ada metodologi pengembangan industri dengan proses pengembangan. Iya. Jadi sederhana ya, saya mau tanya metodologi apa yang digunakan? Metodologi. Kata metodologi pengembangan industri teknologi itu bagian dari definisi dari DevOps itu sendiri, gitu. Jadi DevOps itu pada intinya metodologi pengembangan. Jadi dia seperti yang sudah dijelaskan juga tadi oleh kakak kelompok development operasional. Jadi pada intinya itu sudah dia metodologinya itu mungkin begitu. Karena dari definisinya DevOps ini metodologi pengembangan industri teknologi tadi. Jadi pengembangan teknologi industri seperti disrupsi pada layanan keuangan itu menggunakan metode apa atau bantuan apa? Nah, ini sudah DevOps. Selain DevOps ada tadi software, ada juga automation. Begitu. Jadi ketiga ini yang salah satu atau bagian dari teknologi
yang digunakan pada layanan keuangan, sehingga layanan keuangan terjadi transformasi besar-besaran dari manual ke otomatisasi. Mungkin itu saya kata. Ya sudah, jawaban sudah mengerti karena saya pikir dia sudah termasuk dalam hal teknis dan tidak bisa dijelaskan juga oleh teman-teman kelompok secara menyeluruh. Jadi apa yang disampaikan oleh Adi Umbu Tamu sudah mewakili apa yang disampaikan oleh kelompok. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 1. Jadi pada intinya yang ingin kami tambahkan itu bisa dibilang juga ini kayak penjelasan yang memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan, belum dapat jawaban secara nyata. Jadi kemungkinan semoga yang kami jelaskan ini bisa cukup menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita lihat contoh yang dijelaskan, contoh dari disrupsi teknologi sendiri pada layanan keuangan, kita harus bisa bedakan ya pada layanan keuangan. Karena kalau disrupsi teknologi itu pada semua bidang bisa, tapi karena kita tuang teknologi berarti kepada layanan keuangan. Nah, seperti yang pertanyaan dari Herbert tadi tentang software dan juga jawaban dari Dex itu menurut saya sudah sangat betul, karena kembali lagi ini yang terjadi transformasi besar-besaran itu pada teknologinya itu pada softwarenya saja. Contoh misalkan kita omong layanan keuangan Kris misalkan, Kris itu sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi yang artinya itu sudah ada di dalam hardnya itu sendiri. Jadi si pengembang aplikasi tidak mungkin lagi membuat hardnya itu, karena Kris ini softwarenya dia. Nah itu contoh lain misalkan yang kami temukan juga yang kelompok temukan fintech atau financial teknologi, itu soft juga, bukan hard, itu software juga. Terus ada lagi bank digital, banking, mobile banking dan lain sebagainya, itu aplikasi, itu soft juga. Jadi kalau kita berbicara hard, mengapa hard tidak masuk? Itu bukan bagian dari disrupsi teknologi layanan keuangan. Mungkin kalau hard, mungkin ada kayak mesin yang digunakan oleh agen-agen billing, itu kan bagian dari disrupsi teknologi, transformasi pada layanan keuangan, transformasi digital seperti itu. Nah, kalau kita lihat manfaat juga dari disrupsi teknologi kan, salah satunya inklusi keuangan. Kalau kita tahu inklusi keuangan itu kan akses kepada layanan keuangan itu sendiri. Yang dulunya masih konvensional, masih manual, artinya orang dari pelosok harus ke bank, itu pun kalau ada bank. Tapi sekarang ya transformasi itu cukup membantu sehingga inklusi keuangan bisa semakin meningkat. Kalau kita lihat juga data dari BI kan, dari tahun ke tahun inklusi keuangan semakin meningkat, hampir mendapati atau hampir mendekati literasi keuangan. Mungkin itu saja. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik. Terima kasih. Kamu terkait dengan software. Ini menjurus kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Adi Helga tentang terkait dengan software atau perangkat lunak. Terus kemudian ada hardware yang menjadi pertanyaan tadi kan hardware. Kalau saya setuju searah dengan apa yang disampaikan oleh Adi Umbu Tamu, namun hardware juga harus diperkuat. Contoh macam kita buat drilling dan aplikasi keuangan lainnya, itu kan pasti membutuhkan server. Di dalam server itu, di situ ada upgradean perangkat kerasnya juga. Tentu dia tidak hanya melulu pada perangkat lunak, namun perangkat keras juga. Karena kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi di saat ini, khususnya untuk komputer, yang saya tahu setiap 3 bulan sekali itu ada upgradean, baik itu dari perangkat lunak maupun dari perangkat keras. Dimana kalau misalkan saya contohkan, saat ini perangkat keras yang dikeluarkan dalam misalkan RAM atau harddisknya 1 tera, di 3 bulan berikut perangkat kerasnya itu sudah bisa yang 100 tera begitu, atau RAM yang diciptakan sekarang misalkan 50 megabyte, di 3 bulan berikut akan ada yang 100 megabyte.
Rata-rata perkembangan teknologi di dunia ini seperti itu. Jadi saya hanya cuma menambahkan hal yang gitu untuk supaya dia lebih sinkron terkait software dan hardware. Terima kasih. Oke, lanjut question dong. Mantap. Oke, jadi ini situasi B. Apa itu arti evolusi? Apa itu evolusi? Harus ke sana dulu. Betul, perubahan. Perubahan yang bagaimana? Masih ingat ini evolusi manusia, ini teorinya Darwin? Perubahan menjadi lebih baik. Dari monyet jadi manusia. Jadi itu adalah perubahan. Nah, biar teman-teman di dalam fintech itu disebut disrupsi, gitu ya. Jadi ada satu kondisi di mana terjadi perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang besar-besaran, di mana perubahan itu bukan hanya mengubah kondisi A menjadi B, tetapi juga mengubah sekelilingnya. Jadi proses perubahannya itu juga termasuk mengubah gaya hidup si pelaku. Atau Adriana, Dwi, Mercy, Kensi, Rambulinta, Ona, Cornelis, tidak ada? Fatma, Marcelina, Dedi.